Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Oke, kita akan membahas tentang materi berikutnya ya dari pelajaran kita, yaitu boleh diperhatikan ini. Nah, siapkan dulu Bapak. Ya, kita akan membahas teori dasar listrik dan bahan yang digunakan dalam ketenaga listrikan. Ya, enggak masuk di. Ya, ada baiknya sebelum kita memulai segala kegiatan, kita pertama kali yang kita lakukan adalah dengan berdoa agar segala sesuatu yang kita lakukan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bisa Pak yang memimpin doa? Nah, mengagum dipimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gum, ada yang nggak masuk nggak? Hadir semua. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini materi yang akan dibahas. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah, ya, pada pembelajaran kali ini kalian akan dapat memahami lebih mendalam tentang besaran listrik. Ya, besaran listrik itu terbagi menjadi 3 bagian, ada tegangan, arus, dan hambatan. Selain itu kita fokus juga nanti kemampuan kalian untuk menganalisis perhitungan dan simbol-simbol dari besaran listrik. Nah, biasanya gini, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, itu biasa kita munculkan dulu pertanyaan dalam diri kita gitu ya. Zaman Bapak dulu ada di TV itu, kalau ingin mengetahui itu ada kenapa begini, kenapa begitu. Nah, jadi muncul dulu pertanyaan. Nah, karena dari itu saya ingin nanya, bagaimana besaran listrik mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita? Ayo, ya Gina. Penerangan. Karena listrik memberikan penerangan sehingga kita bisa beraktivitas di malam hari. Baik, ada lagi yang lain? Ya, Lukman. Listrik juga digunakan untuk memanas, misalnya cooker dan pendingin, misalnya kulkas. Lanjut. Ya, ya Ridho. Berbagai industri menggunakan listrik. Listrik sebagai sumber daya utama untuk menjalankan mesin, produksi dan proses otomatisasi. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat, nah, model pembelajaran kali ini yaitu kita akan menggunakan model PBL, ya, pembelajaran berbasis masalah. Ya, nah jadi saat ini dunia sudah berkembang. Jadi kalau kalian punya masalah jangan lari, justru kita belajar dari masalah. Ya, nah inilah model pembelajaran yang akan kita terapkan, yaitu kita belajar dari permasalahan yang ada. Oke, lanjutnya apa sih masalahnya yang akan kita pelajari? Nah ini ya, kita akan mempelajari masalah bagaimana timbulnya arus, tegangan, dan mengukur besarnya tegangan dan arus resistensi listrik. Ya, ini bisa saksikan dulu videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat menggunakan analogi sederhana. Misalkan kita analogikan listrik itu seperti pipa atau selang. Kita bahas ini permasalahan yang akan kalian pecahkan, ya. Permasalahan ini sudah saya tuangkan di dalam LKPD, ya. Nah, nanti kalian sama untuk abad 20
1 nanti juga keterampilan kalian yang dibutuhkan, yaitu kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, ya, kemampuan bekerja sama. Nah, untuk itu saya sudah menuangkan itu semua di dalam LKPD ini. Sok, sekarang barisan pertama dibuat, barisan kedua buat kelompok kedua, barisan ketiga kelompok ketiga. Yuk, kita susun kelompoknya. Yuk. Kelompok 3 agak geser sini, jangan terlalu dekat dengan kelompok 2 biar enak. Pelan-pelan. Nih. Oke ya. Jangan lupa ditulis nama dan tanggalnya per kelompok. Ya, nanti kalau ada yang tidak jelas untuk soal-soal yang dituangkan di itu yang tidak jelas, kalian boleh angkat tangan. Nanti Bapak langsung berdiri di kelompok kalian untuk menjelaskan lebih lanjut, ya. Jadi silakan dibaca dan semuanya. Untuk sumber belajar, kalian bisa. Saya sudah menyiapkan sumber belajar kalian di httpr/qrcode.dx/x_titl atau kalian bisa scan. Ya, handphone kalian bisa menyeken ini. Sok, mangga di scan. Yang terlalu jauh boleh maju untuk nyeken. Sumber belajar ada di sana semua. Kalian bisa baca. Nanti kalian juga bisa mencari selain dari sumber belajar yang sudah saya siapkan, ya. Soal-soal yang sudah dibuat di LKPD itu sudah semuanya dirangkum di dalam sumber belajar yang sudah saya siapkan, ya. Kalian buka slide-nya gitu. Nah, yang tidak bisa boleh silakan maju untuk di-scan, ya. Nanti tampilannya akan berupa sebuah slide gitu ya. Itu semua berkumpul materi-materi yang akan disampaikan pada hari ini. Ya. Kalian bisa mengerjakan di sana. Kalaupun dari materi di sana atau sumber belajar yang sudah saya siapkan kalian kurang, kalian bisa searching di tempat yang lain dan sebagainya. Nah, dari situ kalian tuangkan ke dalam LKPD. Jadi kalian bentuk nih kelompok, siapa yang mencari informasi, siapa yang menulis, kan gitu ya, siapa yang membuat kesimpulan nantinya. Waktu pengerjaan 20 menit ya, dalam 20 menit kalau bisa sudah diselesaikan, sebab nanti sisanya kita akan coba membuat yang namanya kalian presentasi hasil dari pekerjaan LKPD kalian. Ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Nanti kalau ada yang kurang jelas tunjuk tangan, saya akan datang ke kelompok kalian untuk menjelaskan lebih lanjut. Nah, yang bagian nomor 2 ya, dasar teori. Itu yang Bapak bilang tadi ya. Di sini kalian ada simbol-simbol, kemudian kalau kalian lihat kemudian ada yang beberapa kategori. Di sana di sumber belajar itu kan sudah di-share ke Bapak ya. Apa itu ohm, apa itu voltase, apa itu arus atau hambatan dan sebagainya. Nah, dari rangkaian yang sudah didapat, itu apa yang kalian bisa simpulkan? Itulah yang disebut dasar teori. Kan yang tadi kita akan memecahkan, apa yang tadi kita akan memecahkan? Yaitu besaran dari hambatan, kemudian apa? Arus dan tegangan. Nah, maka hambatan, arus dan tegangan ya, itu yang kalian buat kesimpulan gitu. Kalian baca dari materi yang sudah dari sumber yang Bapak berikan. Kalian baca di sana ya. Kalian dapat apa yang bisa kalian simpulkan dari bagaimana konsep timbulnya tegangan? Kan di situ ada videonya juga bisa kalian ulang, ya kan? Video-videonya bisa kalian ulang. Nah, yang kalian kerjakan kan ini nih adalah konsep timbulnya arus, tegangan, dan bagaimana mengukur besaran tegangan, arus, dan hambatan resistansi. Jadi dasar teorinya itu yang dituangkan di dalam nomor 2 gitu. Iya Pak, tadi feedback soalnya. Ya. Kenapa Pak? Inputnya. Iya udah sih Pak, udah disable tadi, udah ini. Oh. Ya, halo. Sebentar Pak.
Ya, halo Pak. Sudah ada Pak? Ya, baik Pak. Ini. Ya, jadi kalau untuk pertanyaan nomor 2 yang saya bilang tadi, saya sudah menyiapkan di sumber belajar yang kalian bisa lihat, yang kalian bisa dari tadi scan, ya. Nah, itu kalian simpulkan, ya, konsep timbulnya arus, tegangan, dan bagaimana mengukur besaran tegangan arus. Itu kalian buat ringkasannya menjadi dasar teori, dasar teori kalian, ya. Itulah dasar teori kalian dari masalah yang akan kita pecahkan kan ini, ya. Bagaimana konsep timbulnya arus, tegangan, dan bagaimana mengukur besaran tegangan arus dan tahanan. Nah, itu makanya nanti dibagi kelompoknya kalian bagi-bagi tugasnya. Siapa yang membaca sumber materi, siapa yang menulis kan gitu. Nanti siapa yang akan mempresentasikannya. Gitu ya. Kemudian yang nomor sebenarnya sudah sama gitu ya. Kalau itu semua ada di dalam media atau website yang sudah disiapkan. Kalau ada yang pertanyaan silakan. Ya. Oke, ini udah benar. Akan tinggal poinnya kan gini. Untuk simbol adalah kita posisinya di di paralel. Ya, ini di sini. Nah, ini. Nah, inilah hasilnya 9 volt. Ya, kan ini di paralel. Nah, kalau ini di seri, kalau di seri kan tinggal Ya, tinggal ditambah-tambah. Ya, itu gambarnya. Ya, mana gambarnya? Nomor 2. Kan ini yang di seri itu ini apa, simbol apa? Nah, ini kan simbol resistor, yang ada kan ini simbol apa? Yang kita pakai adalah simbol des. Maka untuk mendapatkan 9 volt, kalian kan posisi tinggal kan ini yang disebut paralel kan? Kan menjadi 9 volt, ini kan 9 volt, ini 9 volt. Nah, untuk dapat 18 maka posisinya kan ini. Nah, ini positif, ini jadi negatif. Nah, ini jadi totalnya adalah 18 volt. Ya. Lanjut. Buat analisisnya nanti. Mana gambarnya udah dapat? Ya tinggal hela Bapak. Tuh. Yang ini hela mana? Tuh nggak nyambung. Kan ini nomor ini. Itu nanti jawabnya di sini langsung hasil. Lamun gambar bukan ini, bukan digambar lagi. Kan ini. Nah, ini nih biar dapat 9 volt. Kan poinnya gini. Gambarnya cuma tinggal gini aja. Nah, ini jadi 9 volt. Ini disebut paralel. Nah, ini yang seri sama. Nah, ini jadi positif, ini negatif. Nah, ini 18 volt gitu. Ya, baik, di sini Gin. Maju ke depan coba. Ke teman-temannya. Perhatikan semuanya, kelompok Gugum, kelompok Ridho. 2, kelompok 3 perhatikan dari Gina. Samakan apa yang kalian dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang simbol. Yang pertama adalah simbol baterai. Fungsi komponennya memberikan atau mengalirkan daya listrik pada suatu perangkat. Simbol yang kedua adalah sumber tegangan AC. Fungsi komponennya menyediakan arus listrik dan mengalirkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang ketiga adalah voltmeter. Fungsi komponennya mengukur besaran listrik yang ada di satuan rangkaian listrik dalam besaran dan satuan tertentu. Yang keempat adalah ampermeter. Fungsi komponennya untuk mengukur kuat arus listrik.
Dan yang terakhir adalah resistor. Fungsi komponennya menghambat dan mengatur arus listrik di dalam sebuah rangkaian elektronika. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perbedaan? Kelompok 2, Dok. Coba didapatnya apa, Bagas? Mau perwakilan siapa yang coba ke depan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iskal, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan Sok. Ayo. nama simbol. Simbol yang ke-1 baterai. Fungsi komponen menghasilkan tegangan searah tetap. Yang kedua, simbol sumber tegangan AC. Fungsi komponen sumber tegangan bolak-balik seperti dari perusahaan listrik negara PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoni, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang simbol. Simbol ke-1 sumber tegangan DC. Fungsi komponen sumber tegangan DC menyediakan energi listrik konstan dalam satu arus. Simbol yang kedua sumber tegangan AC. Fungsi komponen yaitu sumber tegangan AC menghasilkan arus listrik yang berubah arah secara teratur. Yang ketiga, nama simbol voltmeter mengukur tegangan listrik dengan satuan volt. Yang keempat, ampere. Fungsi komponen mengukur arus listrik dengan satuan ampere. Yang kelima, resistor, komponen elektrik elektronika yang bersifat menghambat listrik. Oke. Ya, tempat duduknya diatur lagi seperti semula. Jangan lupa untuk diisi evaluasi pembelajaran. Ya, jadi nanti kalian isi ini evaluasi pembelajarannya, ya. Kemudian jangan lupa juga refleksi pembelajarannya diisi. Ya. Ini bisa kalian lanjutkan di rumah untuk refleksi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, ya. Sumbernya sudah ada di bahan bacaan. Kalau merasa kurang, kalian bisa mencari sumber-sumber literatur lainnya, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa hasil LKPD-nya yang kurang, ya, dibawa dulu. Pertemuan berikutnya sudah lengkap semua karena kita akan melanjutkan ke prakteknya nanti, ya. Nah, ini adalah teori yang kalian dapatkan. Kemudian nanti kita buktikan yang sudah kalian dapatkan ini secara kenyataan realnya itu benar tidak. Apa yang sudah kalian buat ataupun kalian lihat, kalian kerjakan, nanti kita lihat bukti fisiknya untuk pertemuan berikutnya, ya. Baik, di akhir pembelajaran juga ada yang lebih baik kita tutup. Sok Gugum ditutup pembelajaran. Alhamdulillah, para pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita ucapkan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, hati-hati semua di jalan. Yuk.
Yuk.